Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang dinamika konflik dalam organisasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 11. Yang pertama, yaitu Aulia Rismatul Aziza dengan NIM 2108102011216. Yang kedua, Farel Pradipta Putra dengan NIM 2108102011217. Dan yang terakhir, yaitu Mas Arifandi Safira Madea 210 dengan NIM 2108102011218. Ya, materi pertama akan saya terangkan. Organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Organisasi juga merupakan kumpulan dari peranan, hubungan, dan tanggung jawab jelas dan tetap. Tidak Higgs dalam surat Sutarto pada tahun 1998 ayat kedua berpendapat bahwa hampir setiap orang dipengaruhi secara mendalam oleh kelompok, melibatkan diri dalam beberapa macam kelompok atau organisasi menempatkan kedudukan penting dari kehidupan kebanyakan orang. Artinya, banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penyempurnaan hubungan antara individu-individu dan kelompok. Sebagai contoh, berhasilnya suatu usaha sering tergantung dari produktivitas perilaku para individu dalam kelompok kerja. Juga seseorang pengusaha harus membagi keberhasilannya dengan para pelanggan, para pemberi sumber dana, material, satuan organisasi pemerintah, dan masyarakat umum. Teori organisasi. Teori organisasi dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori neoklasik. Teori klasik, konsep klasik telah berlangsung dan berkembang dalam 3 jalur. Dikenal dengan teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Pada dasarnya, teori klasik menekankan pada rasionalitas struktur dan berbagai spesialisasi. Selain itu, juga paham klasik memandang bekerja sebagai manusia ekonomi atau economic man, atau dianggap manusia yang bekerja tersebut semata-mata didorong oleh rangsangan ekonomi. Yang kedua, teori neoklasik. Teori ini memandang bahwa organisasi sebagai pengelompokan orang-orang dengan tujuan umum. Perubahan atas teori klasik tidak lain adalah merubah asumsi dasar. Pada neoklasik, asumsi yang digunakan mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari pekerja. Dan hendaknya pekerja individu dan pekerja kelompok haruslah ditegaskan. Pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengorganisasian atau organizing merupakan salah satu dari 4 fungsi manajemen. Umumnya, fungsi pengorganisasian dilakukan setelah fungsi perencanaan atau planning. Hal ini dapat dilihat dari urutan 4 fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian yang dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan POLC atau Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Organisasi yaitu kata dasar dari istilah pengorganisasian. Ini menurut Dian Wijayanto, organisasi adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan.
Tujuan organisasi merupakan hasil keputusan yang disusun pada fase perencanaan. Jadi di sini lebih dijelaskan dikatakan bahwa pengorganisasian akan dilaksanakan setelah adanya perencanaan. Terdapat proses-proses pengorganisasian. Langkah pertama, menetapkan tujuan pengorganisasian. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas pokok menjadi tugas yang lebih rinci. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas. Yang keenam, evaluasi atas hasil dari strategi pengorganisasian. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Risma. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator izin mengambil alih. Jadi di sini ada fungsi pengorganisasian. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fungsi perorganisasian? Menurut ahli sendiri yaitu Chester Bernard bahwa pengorganisasian merupakan sebuah fungsi yang fokus terhadap penentuan posisi yang sesuai pekerjaan dan koordinasi antara kewenangan dan tanggung jawab. Jadi contohnya adalah Alfi yang merupakan lulusan dari manajemen dengan konsentrasi MSDM atau manajemen sumber daya manusia, maka dia ditempatkan di posisi HR atau Human Research. Sebenarnya kenapa sih kita perlu pengorganisasian? Jadi pengorganisasian sendiri memiliki tujuan untuk seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab karena sudah disesuaikan dengan porsinya dan minatnya. Dengan demikian, setiap anggota memiliki tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ada beberapa langkah untuk menentukan pengorganisasian ini sendiri. Yang pertama ada identifikasi kegiatan yang harus dilakukan. Jadi kita harus tahu kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menyesuaikan, untuk mendapatkan sumber data yang valid. Jadi lalu yang kedua ada mengorganisir kegiatan secara departemen. Maksudnya kita sebagai manajer harus bisa mengelompokkan individu pada konsentrasinya masing-masing atau berdasarkan data yang ada. Seperti contohnya, bagian perekrutan karyawan baru dilakukan oleh Human Research atau pada bagian pengembangan sumber daya manusia. Lalu keuangan ditulis atau dicatat oleh bagian accounting. Lalu yang ketiga ada mengklasifikasi otoritas. Maksudnya bagaimana sih? Jadi sebagai contoh di sebuah organisasi, pemimpin organisasi berada di puncak struktur, memiliki otoritas untuk menaungi semua departemen. Kemudian para pemimpin departemen memiliki otoritas terhadap departemen masing-masing, dan di tingkat bawah ada koordinator yang memiliki otoritas langsung terhadap anggotanya. Lalu yang keempat ada koordinasi antara otoritas dan tanggung jawab, yaitu hubungan dibangun di antara berbagai kelompok untuk memungkinkan interaksi yang lancar menuju pencapaian tujuan organisasi. Jadi setiap anggota organisasi harus sadar terhadap tugas dan wewenangnya, dan dia tahu dari siapa mereka harus menerima perintah, dari siapa kepada siapa mereka bertanggung jawab, dan kepada siapa mereka harus melaporkan hasil kerjanya. Fungsi organisasi sendiri terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, appropriateness, yaitu organisasi harus dapat mempermudah proses pencapaian tujuan. Lalu yang kedua ada adequacy, yaitu organisasi harus dapat mempermudah pemecahan masalah. Yang ketiga ada effectiveness, yaitu organisasi harus dapat mewadahi proses usaha dan proses manajemen untuk pencapaian keberhasilan. Yang terakhir ada efisiensi, yaitu organisasi harus mendapatkan hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Bisa di next, operator. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengorganisasian. Maksud dari pengorganisasian kan tadi agar masing-masing orang atau individu menyadari kedudukannya, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, mereka bersatu dalam satu wadah
untuk bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip yang pertama ada division of work, yaitu masing-masing individu tahu sumber daya manusia mempunyai kesadaran yang tinggi untuk sanggup menerima tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, dalam sebuah organisasi mengadakan program kerja, program tersebut berasal dari satu bidang, misalkan bidangnya PSDM. Mengadakan proker, kritik, dan saran untuk membangun organisasi tersebut ke depannya. Lalu ada divisi Sosmas yang mengadakan galang dana untuk membantu korban bencana alam. Dua proker tadi merupakan bertujuan untuk meningkatkan organisasi agar menjadi lebih baik ke depannya. Lalu yang kedua ada departmentalism, yaitu pembagian organisasi ke dalam bidang atau unit-unit harus diatur sedemikian rupa. Jadi setiap bidang sudah memiliki bagaimana bagiannya masing-masing dan setiap bidang memiliki tugas yang berbeda dan satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama. Lalu yang ketiga ada chain of command, merupakan prinsip atau aturan yang mengatur wewenang dan pertanggungjawaban atas tugas-tugas. Lalu yang keempat ada pembentukan struktur organisasi, yaitu organisasi harus menggambarkan adanya satu perintah dan adanya keseimbangan tugas antar unit, serta adanya kesederhanaan, wewenang, dan tanggung jawab agar mengurangi span of control. Lalu yang kelima, struktur organisasi harus sederhana, karena jalur kerja dan jalur hubungan harus jelas dan tidak terlalu banyak orang yang terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Bisa di next, operator. Bisa di next, operator. Next slide. Di sini ada konflik, yaitu konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Konflik sendiri bisa diartikan suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Jadi sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi orang tersebut bisa menimbulkan sebuah konflik. Konflik sendiri memiliki diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu konflik destruktif, yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Contohnya adalah konflik Poso dan konflik Ambon. Yang kedua, ada konflik konstruktif, yaitu konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat. Contohnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Lalu ada berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama ada konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki, atau contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahannya di kantor. Lalu yang kedua ada konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya adalah konflik yang terjadi antar organisasi atau orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Lalu yang terakhir ada konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh. Sekian penjelasan dari saya, bisa saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjut oleh Farel Pradipta Putra. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis konflik. Yang pertama yaitu ada konflik intrapersonal.
Apa itu konflik intrapersonal? Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, yaitu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang sangat amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik ini semacam akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa akan memengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, ada konflik antar individu dan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok pekerja mereka. Sebagai contoh, bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Keempat, yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Yang kelima, ada konflik antar organisasi. Contohnya itu seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan konflik, yang berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru seperti teknologi baru dan servis baru, serta juga harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Next slide. Materi selanjutnya yaitu ada proses konflik. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, antara lain menurut Lutyens tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama ada antecedent condition or lens conflict, merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang tindakan agresif dapat mengawali proses konflik. Antecedent condition dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan. Perlu diingat bahwa kondisi-kondisi ini perlu tentu mengawali proses suatu konflik. Yang kedua, ada juga perceived conflict. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain. Yang ketiga, ada juga felt conflict. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena jika orang yang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran akan bertambah. Di sini mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman. Keempat, ada manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini adalah berbagai argumentasi. Kelima, yaitu ada conflict resolution or suppression, atau juga conflict resolution. Hasil suatu konflik ini dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan dan yang mengakhiri konflik tersebut. Bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Keenam, yaitu konflik alternatif. Konflik terselesaikan. Tetap ada perasaan yang tertinggal. Terkadang perasaan lega dan harmoni yang terjadi
seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat menjernihkan persoalan di antara kedua belah pihak dan dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Next slide. Materi selanjutnya ada penyelesaian konflik. Menurut Stevenin dalam Handoko tahun 2021 terdapat 5 langkah meraih perdamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar. Yaitu yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Yang kedua yaitu diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Ketiga yaitu menyepakati suatu solusi. Kumpulan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringan penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun jangan biarkan pertimbangan ini selalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Kelima, yaitu evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembali ke langkah-langkah sebelumnya dan coba lagi seperti awal. Next slide. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.